Ya, baik, selamat siang teman-teman. Waktu telah menunjukkan pukul 2 lebih 1 menit, namun saat ini dari ratusan peserta yang mendaftar, baru hadir sekitar 4 orang. Untuk itu kita tunggu beberapa menit ke depan, sembari menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir, dapat mengundang atau, menginformasikan kepada rekan-rekan lainnya baik, rekan dari satu kampusnya ataupun teman-teman lainnya untuk dapat bergabung dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan fitur kameranya, dapat mengunduh virtual background di go.maribelajar.org/virtual-background. Ya, kita tunggu beberapa saat sembari menunggu teman-teman lain untuk bergabung dalam ruangan webinar pada siang hari ini. Terima kasih.
Ya, baik teman-teman, karena waktu telah menunjukkan pukul 14:15, mari kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, Sobat Talimba Digital dan Sobat Mari Belajar. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Ya, walaupun gitu ya, mungkin beberapa hari ini di daerah teman-teman sama seperti saya, masih musimnya berganti gitu kan. Mendung, terkadang hujan, terkadang cerah. Nah, semoga semua tetap selalu diberikan kesehatan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini hingga akhir nanti. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dalam rangkaian kegiatan webinar 1 Talenta Onboarding. Ya, mungkin bagi teman-teman yang pernah di kegiatan studi independen di Mari Belajar gitu ya, terkait komunitas 1 Talenta. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, ini adalah waktu yang tepat gitu ya untuk teman-teman untuk dapat mengetahui apa itu 1 Talenta, kemudian bagaimana cara dapat bergabung dalam komunitas 1 Talenta ini, dan bagaimana karir teman-teman dapat ke depannya dapat berjalan dengan 1 Talenta. Nah, adapun kegiatan pada siang hari ini, ya ini nanti akan dijelaskan, teman-teman akan dapat mendapatkan penjelasan terkait makna dari karir, kemudian pemahaman diri, kemudian pengembangan skill teman-teman untuk memulai karir teman-teman, dan bagaimana meniti karir bersama 1 Talenta. Nanti semua akan dijelaskan oleh pembicara kita pada siang hari ini, yakni ada Bapak Ridi Ferdiana. Selamat siang Pak Ridi. Ya, selamat siang. Suara saya kedengeran nggak ya? Sudah terdengar jelas Pak Ridi. Oke, sip. Sehat Pak Ridi? Ya, sehat. Terima kasih. Semoga rekan-rekan di sini juga sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk ngobrol bareng terkait dengan 1 Talenta. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ridi merupakan Microsoft Developer Profesional. Nah, teman-teman akan dijelaskan gitu ya dengan 1 Talenta ini. Sedikit informasi dari teman-teman, komunitas Talenta merupakan sebuah komunitas yang nanti teman-teman dapat mengembangkan keterampilan digital teman-teman. Kemudian teman-teman juga dapat berbagi pendapat, khususnya di bidang teknologi informasi. Dan nanti teman-teman juga dapat membangun koneksi dan buka peluang yang lebih luas untuk perjalanan karir. Nah, untuk lebih rincinya mungkinnya kita langsung saja pada agenda yang utama, yaitu penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ridi. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa saat ini selama kegiatan berlangsung dari hingga akhir, dan saat ini fitur audio teman-teman sedang kami nonaktifkan. Apabila selama kegiatan nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami memperkenalkan teman-teman dapat nanti tanya jawab pada sesi tanya jawab, teman-teman dapat mengaktifkan fitur raise-nya ataupun dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom percakapan. Baik teman-teman, mungkin kita langsung saja ya kepada Pak Ridi. Apakah sudah siap untuk sharing kepada teman-teman semua terkait kegiatan 1 Talenta? Baik, kepada Pak Ridi, waktu dan screen kami silakan. Oke, layarnya kelihatan ya rekan-rekan ya. Semoga sudah terlihat. Oke, terima kasih sekali teman-teman sudah hadir di sesi kali ini. Saya mau cerita sedikit kalau beberapa bulan yang lalu gitu ya. Beberapa bulan yang lalu itu saya mendengar satu program ya. Satu program itu namanya 1 Talenta gitu ya. Saya mulai membayangkan napak tilas gitu ya. Kalau saya punya peluang seperti ini pada saat saya sekolah gitu ya. Pasti saya merasa karir saya nggak akan susah-susah banget gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang 1 Talenta. Nah, 1 Talenta ini komunitas yang digagas di salah satu kegiatan ya. Kalau tidak salah itu di Hari Guru kalau nggak salah ya. Yang fokusnya ini sebenarnya untuk improving teman-teman
kita semua, terutama yang lulus SMK, lulus S1, lulus D3, atau teman-teman yang sedang mencari atau meniti karir, gitu ya. Jadi saya mau cerita di sini bahwa karir kita itu dibentuk bukan dari satu hal yang besar, gitu ya. Karir kita itu dibentuk dari sekitar kita. Dan saya juga pernah melihat banyak program yang seperti ini, tapi kita akan bahas kenapa satu talenta itu sesuatu yang berbeda, gitu ya, sesuatu yang different. Oke, agenda kali ini ya, outputnya kalau teman-teman belum bergabung ke satu talenta, bergabunglah. Bagi yang sudah bergabung ya, akan setelah onboarding ini akan ada banyak kegiatan, akan ada banyak posting-posting internship, manajemen trainee ya, lowongan ya, baik itu freelance, online atau luring ya, itu juga ada. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu bahwa satu talenta ini adalah satu platform, satu komunitas yang exclusively Microsoft ya, exclusively Microsoft based platform. Jadi kondisinya kalau saya boleh bilang agenda yang kita pelajari hari ini, kita akan bahas tentang bagaimana teman-teman itu bisa menyiapkan karir di abad 21 ya. Karir yang sedikit berbeda gitu ya. Karir yang berorientasi pada teknologi ya. Uh, Kalau teman-teman tahu pasti sudah pernah mendengar ya istilah bagaimana AI itu sangat membantu manusia gitu ya. Bagaimana hebatnya ChatGPT, MatGPT ataupun inisiatif-inisiatif OpenAI yang membuat kita ini seperti nggak ada apa-apanya gitu ya. Kita ini benar-benar bisa dikalahkan oleh AI gitu ya. Tapi apakah benar demikian? Kita akan coba dibahas di memaknai karir. Yang kedua yang akan kita pahami adalah karir itu bukan sesuatu yang menghasilkan uang. Karir itu seperti kombinasi banyak komponen-komponen yang membuat rekan-rekan menikmati bagaimana diri teman-teman bisa berkembang. Disinilah kita akan bahas bagaimana memahami diri kita supaya karir kita maju. Nah, di sesi yang berikutnya, di agenda berikutnya kita akan bahas tentang pengembangan karir, ya, khususnya di teknologi Microsoft. Ya, di Microsoft punya banyak program dan sayangnya mungkin teman-teman belum tahu ya, atau teman-teman sudah tahu tapi belum mencoba melakukan reaching program-program tersebut. Padahal potensinya cukup menjanjikan. Kenapa potensinya cukup menjanjikan? Karena teman-teman tahu sendiri, yang pakai teknologi Microsoft pasti orang yang mau invest ke software. Sekarang coba teman-teman lihat ya. Atau teman-teman deh, saya nanya, kapan terakhir teman-teman beli software? Kapan terakhir teman-teman beli software? Jarang kan? Nah, ya kan. Rata-rata downloadnya pasti pakai software yang gratis kan. Sekarang bayangin kalau ada customer Microsoft yang mau beli software, yang mau mengeluarkan uang untuk software. Apalagi software aja dibeli yang nggak kelihatan. Apalagi kalian talent-talent yang berbakat pasti akan lebih di-appreciate lagi. Dan keempat kita akan bahas satu talenta community itu apa ya. Dan yang kelima ada apa setelah ini ya. Jadi setelah ini akan ada event luring yang nanti teman-teman tentu saja yang udah gabung di sini akan kita invite ya untuk visit, untuk bergabung di acara tersebut gitu ya. Acaranya di bulan Februari ya. Nanti di sana akan ada banyak customer-customer Microsoft yang sudah siap nih memberikan peluang karir, manajemen trainee dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman bisa gabung di situ. Syaratnya apa? Gabung ke satu talenta dulu ya. Oke, karena ada puluhan eh, bahkan ratusan partners yang punya peluang-peluang karir, ya, peluang-peluang karir. Tapi itu jarang yang bisa mengembangkan. Jarang yang bisa masuk. Coba nih teman-teman bayangin. Banyakan mana developer PHP dan ASP. Banyakan developer PHP kan? Ya, seperti itu. Artinya, teman-teman yang ASP.NET ini punya pengalaman ASP.NET, itu akan sangat diapresiasi sekali begitu gabung satu talent. Ya, oke.
Oke, kita akan mulai ya untuk seksi memaknai karir. Jadi karir itu saya mau bilang karir itu bukan suatu langkah yang besar. Karir itu suatu langkah yang kecil, tapi kamu lakukan secara intens dan rutin. Kehebatan orang yang bisa sukses dan kalian lihat karirnya hebat itu bukan karena orang tersebut pinter, bukan karena orang tersebut apa namanya kaya gitu ya, bukan karena orang tersebut juga rajin, enggak, tapi karena orang tersebut bisa menyelesaikan satu masalah yang paling berat dalam sebuah karir, yaitu kejenuhan. Ya. Jadi karir yang besar itu bukan karir yang memerlukan usaha besar. Kalau teman-teman pengen jadi CEO atau CTO atau CFO, lalu teman-teman berusaha besar, enggak. Ya. Bahkan mungkin orang yang nggak pinter-pinter amat, tapi dia beruntung, orang-orang yang bukan dari top university, tapi mereka bisa ada di top level, itu bisa aja. Karena mereka bisa menyelesaikan satu hal yang paling sulit, berdiri atau bergerak pada saat jenuh. Nah, lalu apa saja? Jadi karir yang bisa bikin kamu bergerak itu adalah karir yang rutin, usaha-usaha kecil, ya, usaha-usaha kecil. Oke, pernah viral tuh ya, ada seorang technical writer yang minta gajinya besar sama dengan teman-teman yang berpengalaman, tapi dia secara output nggak bisa memaknai karena alasannya mental illness, moodnya nggak sesuai dan sebagainya. Kenapa mood nggak bisa tercapai? Ya salah satunya adalah jenuh. Salah satunya mungkin ada masalah lain yang dia nggak bisa take over itu. Nah, jadi kalau saya boleh bilang, pertama, karir itu kamu harus melakukan usaha-usaha yang kecil, yang konsisten, yang berproses dan memiliki tujuan. Ya, dari 6 posisi programmer aja, berbasisnya ASP.NET, ada yang ngelamar 3, 4 atau 5 aja itu pasti keterima. Kalau benar-benar punya konsistensi ya. Sekarang yang biasa kita lakukan adalah kita pengen mampu palu gada ya. PHP bisa, ASP.NET bisa, JavaScript bisa, JSP bisa ya. Tapi apakah kita siap kerja dengan itu? Nah, itu yang saya sebut memiliki tujuan. Jadi teman-teman mulai shape the purpose. Kamu pengen jadi apa? Contohnya misalnya saya pengen jadi Chief Financial Officer atau CFO. Maka saya harus benar-benar tahu dong apa yang saya pelajari. Saya nggak perlu lagi mikirin SDM, saya nggak perlu lagi mikirin bisnis strategi, saya hanya mikirkan bagaimana financial plan, bagaimana financial portfolio, bagaimana professional value dari sebuah bisnis saya bisa berjalan, sehingga saya bisa menjadi CFO yang disegani. Walaupun sekarang saya masih tukang ketik Excel. Okay? Jadi intinya itu. Okay? Karir bukan sesuatu yang besar, tapi satu yang kecil, konsisten, berproses, punya tujuan, dan mampu melewati satu proses yang disebut dengan kejenuhan, seperti di gambar ini. Nah, berikutnya, kalau kamu udah tahu seperti itu, artinya apa? Apapun yang nanti kamu akan lakukan, walaupun itu kecil, tapi itu adalah tujuan kamu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu pengen ahli jadi financial officer, terus kamu harus belajar Excel lagi, ya nggak apa-apa. Ya, walaupun itu seperti kecil, ngapain ngerjain belajar Excel lagi, itu nggak apa-apa. Even kalaupun kamu jadi tukang ketik olah data gitu ya, tapi cita-cita kamu jadi chief financial officer, nggak apa-apa, do that gitu ya. Dan nggak usah hitung-hitungan gitu ya. Kenapa? Karena karir yang besar itu kalau kamu bisa memahami diri. Nah, sekarang ya, saya kasih sedikit kegiatan. Saya ingin teman-teman ngetik ya, kalau bisa di kolom chat ya, kolom ketik kalian itu siapa? Berdasarkan berdasarkan satu teori. Ini teori tahun 1958 tentang what the best of you. Kamu itu cocoknya di mana, ya? Oke. Zaman dulu tuh saya ingat banget ya, pada saat saya zaman TK atau SD gitu ya. Waktu zaman-zaman SMS gitu ya. Terus ada iklan yang bilang ketik rek spasi dukun gitu. Terus nanti dukun akan ngirim kamu masukan, kamu tidak cocok kerja di air gitu. Misalnya kayak gitu ya. Kamu cocoknya kerjanya di darat gitu ya. Emang anjing laut gitu ya. Nah, by the way, ini tahun 58 sudah ada teori. Kamu bakal cocok di mana. Nah, saya minta nanti teman-teman nulis ya. Ya, nulis nama terus spasi
kira-kira kamu adalah siapa? Oke, ini yang pertama. Oke, kamu suka ketemu orang atau enggak? Oke, ternyata untuk memahami diri, langkah yang pertama itu kamu termasuk tipe yang mana? Kamu yang suka ketemu orang atau kamu yang nggak suka ketemu orang? Oke, eh, teori psikologi tentang bahwa bayi terlahir introvert itu salah, gitu ya. Kita introvert ataupun ekstrovert itu karena evolusi kita pada saat masa kecil, gitu ya. Oke, teman-teman pasti tahu dong ekstrovert dan introvert. Ekstrovert itu ya bangun pagi dengan hampa, gitu ya, 0 koin, begitu ketemu orang koinnya bertambah. Ya, 1, 2, 3, makin ketemu orang dia makin bertambah. Itu tuh yang warna kuning yang kalian lihat. Itu ekstrovert. Kalau introvert itu bangun-bangun dia seger banget, seger banget. Dia punya 10 koin, tapi setiap ketemu orang ya koinnya berkurang. Nah, gitu ya. Sampai sampai selesai sore koinnya udah habis, dia udah lemes ya. Teman-teman yang sana ya kalau nggak ketemu orang dia malah edan gitu ya. Maksudnya dia malah 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 jadi bingung gitu, ekstrovert ya. Coba teman-teman pas bangun pagi ya, coba di mention di apa di kolom chat ya. Kalau bangun pagi kamu ngerasa bersemangat atau ngerasa nggak bersemangat? Itu salah satu cirinya. Oke. Oke, kalau kamu ternyata bersemangat, yang warna kuning nih, yang warna kuning, kalau ketemu orang kamu bersemangat, maka kamu punya dua kemungkinan, ya, kemungkinan. Apakah kamu orang yang berambisi, ya, berambisi, atau kamu orang yang senang membantu, helper? Bukan berarti jadi pembantu ya, tolong di garis bawah itu. Helper itu bukan berarti. Ciri-ciri orang yang helper di sini kalau kamu lihat ya, ini orang ya walaupun lemes gitu ya nggak punya energi tapi kalau ada temennya minta bantuan dia pasti bantu. Nah gitu ya. Oke, siapa tuh orang-orang yang di sini ya? Ini cocok banget nih, karirnya tuh cocok banget kalau jadi perawat, jadi guru, jadi penulis gitu ya, jadi tukang denger konselor gitu ya. Oke, atau jadi personal trainer. Nah ini teman-teman yang helper nih. Oke, kamu tipe helper bukan? Oke. Jadi cirinya kalau ada temen yang minta bantuan, kamu langsung sigap gitu. Nah, oke. Ada teman-teman yang punya ego, punya semacam apa ya kalau saya boleh bilang, punya semacam ambisi, tapi bukan ambis ya. Kayak punya semacam ambisi, ya. Ambisi yang tujuannya dia itu pengen dilihat keren sama teman-teman. Dia tuh pengen bisa ngontrol. Dia tuh pengen looks good other than other people gitu ya. Oke. Ya, looks good than other people. Dia pengen pengen jadi shining star gitu ya. Ini ada juga gitu ya. Ini ada juga orang-orang yang menunjukkan diri ya. Yang yang ingin menunjukkan siapa dia gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya ya, ini adalah yang disebut dengan persuader ya. Oke. Contohnya tuh bisa jadi financial advisor, kalau ketemu orang kan dia bisa ngasih saran gitu ya. Dia cocok jadi eksekutif gitu ya. Dia bisa cocok jadi apa? Agent real estate ya. Ataupun bisa jadi orang-orang yang spesialis. Nah, ini ya. Jadi ini orang-orang yang kalau saya boleh bilang udah mampu bicara dengan orang, dia bisa mempengaruhi orang dan dia punya leading aspect. Tapi saya mau cerita nih ya, bahwa karir yang bagus itu bukan karir yang harus jadi persuader juga atau jadi membantu juga, enggak ya. Oke, ada karir-karir yang memang kamu the best of you itu nggak ketemu orang. Nah, karir-karir inilah ya, karir-karir inilah yang perlu kamu pahami lagi. Ya, ya siapa yang nggak suka ketemu orang gitu ya. Angkat angkat tangan atau angkat kaki gitu. Oke, nah kalau karirnya nggak ketemu orang gimana? Ya mungkin aja. Sekarang tinggal ada bagian kedua nih, ya. Apakah kamu kalau kerja nggak lebih suka nggak sama orang? Ya. Kalau kalau saya lebih suka kerja sama komputer,
saya lebih suka kerja dengan sesuatu yang tidak hidup ya, gergaji gitu ya, kayak mungkin obeng gitu ya, mungkin velg ban gitu ya, atau apapun itu ya. Tapi kamu suka banget, kamu berjam-jam gitu ya memperbaiki mesin yang rusak, atau kamu berjam-jam memperbaiki kipas yang rusak ya di kos-kosan kamu, mungkin kamu cocok sebagai builder ya, cocok sebagai builder ya. Dan ini relevan kok. Saya lihat teman-teman yang programmingnya bagus, itu relatif dia lebih suka ya berkomunikasi dengan mesin. Kalau perlu ngobrol sama laptop. Makanya orang-orang kayak gini seneng banget begitu ada kelahiran seperti Siri, seperti Cortana dan sebagainya gitu ya. Kayak chat GTP gitu ya. Kalau ada orang yang kecanduan ngechat sama chat GTP itu kemungkinan dia adalah seorang builder. Ya. Oke. Nah ya, bisa jadi karirnya seperti apa nih ya? Dia bisa jadi pilot karena mengendarai pesawat ya, dia bisa jadi pembalap ya, dia bisa jadi programmer ya, dia bisa jadi testers ya, tapi testernya nggak ketemu manusia gitu ya, testernya tester ini ya, tester sistem aja internal gitu ya, dan sebagainya. Ya. Atau kamu orang yang nggak suka ketemu orang, tapi sukanya merenung. Nah, ini ya, merenung. Terus setelah udah merenung, energi kamu penuh, kamu bisa menghasilkan sesuatu, ya. Oke. Jadi pas kamu sendiri, justru kamu bisa ini apa? Bisa produktif, ya bisa produktif. Tapi begitu kamu misalnya ngerjain sesuatu di rame-rame, kamu nggak jalan. Itu artinya kamu adalah fat, ya, fat. Bisa sebagai musician, software architect, cloud engineer, ya, terus kemudian apa lagi ya? Researcher dan sebagainya, ya kan? Tonton bisa melihat itu. Saya cerita ini apa supaya kalian paham diri kalian sendiri bahwa not all people dilahirkan, nggak semua orang dilahirkan itu sebagai creator. Jadi kalau kamu nggak bisa nulis, fine. Kalau kamu nggak bisa coding, fine. Tapi yang harus kamu tahu adalah the best of you-nya itu apa, ya. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Ya. Terus apa lagi? Masih ada, ya. Kalau kamu nggak bisa ya kamu nggak bisa gitu, nggak bisa kreatif, nggak bisa apa, nggak bisa coding, nggak bisa berkomunikasi dengan tools juga, tapi kamu orangnya rajin. Orangnya rajin ya, orangnya rajin. Calendaring, terus kemudian suka teratur, buat to-do list ya, kemudian aktivitas-aktivitas yang terstruktur ya, kamu bisa nge-review code. Nah, itu ya, kamu berarti adalah seorang organizer ya. Jadi ada orang-orang yang kayak gini ya. Oke. Orang-orang yang kayak gini orang-orang yang relatif teliti, salah dikit aja ketahuan gitu ya. Nah, cocok untuk jadi akuntan, developer, programmer juga cocok ya. Kemudian jadi apalagi tuh orang legal, jadi pustakawan ya. Oke. Dan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi kalau kamu rajin, jangan-jangan kamu akan masuk organizer. Oke. Nah, itu. Oke, tapi kalau kamu ternyata nggak begitu rajin, otaknya agak random, tapi kamu tiba-tiba suka suka berhayal gitu ya, suka berimajinasi gitu ya, suka eh, memperoleh sesuatu berdasarkan apa yang udah kamu baca gitu ya. Bahkan kamu bisa buat puisi berdasarkan apa yang kamu baca. Bisa buat teori dari yang kamu baca. Itu artinya kamu adalah seorang pemikir. Ya, kamu adalah seorang pemikir. Orang pemikir ini enak banget nih, pinter banget kalau dia ada di lab ya. Dia akan jadi di lab itu pinter banget tuh ya. Oke, dia bisa jadi researcher, dia bisa jadi analis sebuah kasus. Kalau misalnya kalau di IT itu misalnya dia bisa jadi apa ya? Dia bisa jadi forensik people gitu ya. Ini adalah pemikir. Ya. Oke, dasarnya dia semua suka buku dan suka matematika. Kamu suka matematika, mungkin kamu seorang pemikir. Kamu benci matematika, mungkin kamu bukan pemikir.
Kamu rajin, mungkin kamu organizer. Kamu nggak rajin, balik lagi ke atas ya. Apa tuh? Tinggal apa tuh? Kreatif. Kamu kreatif, suka main gitar, nggak juga gitu ya. Kalau bukan gitar, oke, kamu suka coding, suka buat sesuatu, suka itu, enggak juga. Oke, kamu suka membantu orang, oh iya, berarti kamu help, gitu ya. Oke. Tapi enggak juga gitu ya. Saya juga nggak suka bantu orang sih ya. Oke, misalnya gitu ya. Terus berarti kamu apa dong? Ya, oke, kamu ambisius berarti ya. Oke. Tapi saya juga nggak suka ini juga ngasih saran ke orang. Saya malas ngasih saran ke orang. Kalau enam-enamnya ini enggak, berarti kamu orang kaya. Fix, kamu terlahir dari keluarga kaya. Mungkin kamu turunannya Donald Trump mungkin ya. Oke, jadi kamu cuma perlu fokus aja, uangnya udah bukan masalah. Nggak ada masalah-masalah lain. Tapi kalau kamu bukan salah satu dari ini, ya go ahead, kamu yang mana? Ya. Nah, nanti pada saat teman-teman milih karir, coba lihat karir teman-teman itu bagian. Tapi tolong dipahami bahwa bukan berarti kalau saya thinker itu saya bukan organizer. Bukan gitu. Bukan. Seperti ada bagian-bagian tertentu yang memang lebih besar di sana. Kebayang ya? Mungkin kamu lebih besar organizernya, thinkernya sedikit, creatornya sedikit banget ya misalnya. Itu buildernya sedikit bisa. Ya, oke. Nah, sekarang coba teman-teman tulis di kolom chat. Kira-kira teman-teman mana ya? Coba nama, terus spasi, kamu thinker, organizer atau apa, ya? Oke. Jangan khawatir nih ya, teman-teman ada giveaway-nya kok justru kalau teman-teman aktif. Yuk, ya. Atau kalau ada pertanyaan bisa langsung put di kolom komen ya, silahkan. Oke. Ayo kamu termasuk organizer, oke. Kamu termasuk helper yang suka bantuin orang. Jadi kamu tuh senang banget kalau ada orang yang nanya kamu, ini gimana ya, terus kamu bantu. Nah, atau kamu yang punya ambis ya, persuader ya, kamu kalau ketemu orang, kamu ngasih saran, ayo kamu ikuti saranku. Nah, itu ya. Oke. Atau kamu suka banget kerja basisnya tools, kalau udah kerja basisnya tools, kamu awet banget di situ. Kamu suka ngoprek, builder gitu ya. Atau kamu buat karya-karya gitu ya. Buat inovasi berdasarkan karya, creator gitu ya. Suka buat lagu, buat puisi, buat kode juga bisa ya, kalau itu kode sendiri. Organizer ataupun thinker. Ya, sok mulai ya, teman-teman bisa input, teman-teman masuk yang mana. Oke, oke itu dia. Terus apa lagi ya? Oke, kita kalau oke ya. Terus pertanyaan berikutnya adalah ya, bagaimana kalau saya belum menemukan yang cocok gitu ya? Artinya saya juga nggak tahu nih, saya termasuk thinker kah? Saya mau masuk apa? Helper kah? Orang kaya juga bukan gitu ya. Ya, kaya enggak, males iya gitu ya. Terus saya masuknya kayak gimana gitu ya. Oke. Apa yang jadi dasar kita? Kita itu helper atau kita creator atau apa sih? Ya. Oke. Coba teman-teman lihat kapan teman-teman ngerasa semangat banget untuk kerja. Ya, mungkin pada saat ikut-ikut mata kuliah kewirausahaan atau pas teman-teman freelance gitu ya, atau pas kerja praktek atau pas kegiatan yang lain yang voluntary, terus teman-teman semangat banget sampai kayaknya nggak tidur juga bisa deh ngelakuin ya. Oke. Dan disitulah teman-teman paham kalau karir itu bukan masalah financial stability. Oke. Karir itu bukan masalah financial stability. Kerja mungkin kestabilan finansial, tapi kalau bicara karir bukan kestabilan finansial. Ya, a good point masalah karir itu kalau kamu berada di tengah-tengah itu, ya, yang kita sebut dengan sweet spot. Ya, kalau kita masuk ke dalam sesuatu yang kita sebut dengan sweet spot. Sweet spot itu apa sih? Sweet spot itu ini saya cuma bilang karir impian. Karir impian itu kalau kamu kerja di tempat yang kamu paling bagus. Misalnya kamu bagus menggambar. Kamu kerja di sanggar seni, oke ya, sanggar seni. Oke. Oke. Dan setiap kamu bekerja kamu enjoy, nggak ada malesnya, uh,
kalaupun pas lembur ya dibawa ringan aja, nggak sampai misu-misu ke sosial media gitu ya. Oke. Pas kamu dibayar cukup. Ya, itu adalah triangle of career. Ya. Kalau 3 ini kamu dapatkan, maka udah karir yang seperti itu artinya karir yang bisa buat kamu unleash your potential. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau saya nggak oke. Pertanyaan berikutnya adalah oke, saya dibayar bagus nih menurut saya ya. Ingat loh, dibayar bagus itu artinya enough, bukan 10 juta misalnya atau 5 juta itu mungkin nggak bagus bagi orang X, tapi bagus banget untuk orang Y. Ya. Jadi enough, dibayarnya enough udah ya. Kerjaannya gampang misalnya, sehingga Anda merasa Anda cukup great gitu ya. Dan saya ngerjainnya suka. Nah, itu artinya Anda sudah masuk ke triangle career yang disebut dengan sweet spot. Tapi kalau kamu masih bingung, aduh nih saya udah kerja nih sekitar 2 tahun ya. Ya, tapi saya kok nggak pinter-pinter, saya nggak ngerasa hebat di situ. Saya masih minder. Tapi gaji saya udah cukup, gitu ya. Nah, tapi saya minder, saya kerasa nggak hebat di situ, dan saya kadang-kadang moody gitu ya. Oke. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang enggak. Nah, gimana tuh solvingnya? Gimana sih solving? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nanti di komunitas Satu Talenta itu ada satu peta yang kita sebut dengan peta pengembangan karir. Peta pengembangan karir. Ini saya tunjukin peta pengembangan karir. Nah, peta pengembangan karir ini adalah, jadi nanti di Satu Talenta teman-teman akan ada banyak kegiatan. Jadi tolong dipahami, Satu Talenta itu bukan seperti career days ya, atau seperti vakansi yang exclusively Microsoft. Enggak, ada banyak aktivitas di sana. Contohnya kalau di teman-teman yang belum sertifikasi ya, maka kan ada aktivitas di Microsoft yang namanya Microsoft Digital Talent Academy, kerjasama bareng Mari Belajar. Kalau teman-teman belum bergabung ya ke program kementerian namanya MSIB, gabung deh ya. Karena di situ teman-teman akan memperoleh satu hal yang disebut dengan Get Focus. Kamu belajar, kamu fokus, dapat sertifikasi di situ ya. Kalau belum gabung, gabung deh di MSIB cycle berapa tuh ya? Cycle 4 gitu ya. Kalau nggak salah ya, cycle 4 ya. Gitu. Teman-teman gabung tuh di situ. Nanti mungkin linknya akan di-share oleh teman-teman panitia. Itu salah satu aktivitas yang disebut dengan Get Focus. Ya, Get Focus. Jadi di Get Focus itu ada action planning, ada goal setting, dan ada decision making. Kamu suka ngembangin karir ke yang mana? Ya, oke. Ya. Nah, terima kasih nih udah ada teman-teman, udah ada Ayunda yang suka banget bantu orang sehingga dia termasuk helper ya. Ada Hanif yang termasuk dengan pursuer ya. Oke, it's good ya. Kalau teman-teman udah tahu teman-teman apa, itu adalah langkah kecil untuk mulai karir kamu. Ya, kamu harus tahu dulu kamu bagus di mana. Karena untuk orang-orang HR ya, saya termasuk orang yang suka mengamati bagaimana human resource itu hidup. Human resource hidup itu kalau kamu tahu know yourself dulu, ya, know yourself dulu. Oke. Nilai yang kamu pegang apa, ketertarikan kamu apa, ya. Oke. Nilai yang kamu pegang apa? Uang. Ketertarikan kamu apa? Uang. Kehebatan kamu apa? Mencari uang gitu. Ya, kesetiaan kamu terhadap apa? Uang gitu. Ambisi kamu apa? Untuk uang. Nah, itu Anda udah tahu know yourself. Nah, gitu ya. Oke. Enggak. Tapi know yourself itu seperti tadi, kamu termasuk helper atau. Nah, nanti ada program ya, yang namanya Professional Development Program untuk Employability. Ya. Oke. Udah jalan beberapa gitu ya, bicara karir yang bagus, CV yang bagus, professional development yang bagus itu ada. Dan ini juga nanti akan jalan nih. Ya, setelah onboarding ini nanti teman-teman akan di-invite lagi untuk gabung beberapa program ini, ya. Know yourself. Makin kenal teman, makin teman-teman kenal diri sendiri, teman-teman makin bisa self love, mencintai diri sendiri. Ya, orang yang udah bisa self love itu dia akan bisa support orang lain lebih baik, ya. Support orang lain lebih baik. Jadi itu yang diperlukan, know yourself. Selain itu ada juga explore option. Nah, di LinkedIn, nanti Satu Talenta teman-teman tahu ya ada di LinkedIn. Di LinkedIn itu nanti akan ada banyak sekali
akan banyak sekali peluang karir. Mulai dari internship, MT, ya manajemen trainee. Ya kalau teman-teman pernah ikut MSIB, mungkin teman-teman sudah pernah ditawarin MT di Telkom Sigma gitu ya. Karena Telkom Sigma kan salah satunya customernya Microsoft. Kedepannya akan ada banyak lagi. Jadi kalau teman-teman yang belum gabung, ya saya sarankan teman-teman mulai gabung tuh, karena nanti akan banyak opsi banget. Syaratnya apa? Ke satu talenta, syaratnya itu yang disarankan kamu punya satu sertifikasi apapun dari Microsoft. Apapun. Pengen sertifikasi database, sertifikasi data, security, ya. Dan nggak harus levelnya tinggi, fundamental pun cukup. Ya, fundamental pun cukup. Ya, itu yang kita sebut dengan take action. Dari mana orang punya komitmen kalau dia mau belajar, kalau dia nggak ikut ujian? Ayo teman-teman, bener kan gitu kan? Pas teman-teman belajar kan pas ujian. Nah, makanya sertifikasi itu adalah action yang real. Kalau kamu udah ikut sertifikasi, nanti kamu akan punya opsi. Opsinya bisa bergabung magang, bisa MT manajemen trainee kalau udah lulus, bisa full time employee jadi developers ya, dan sebagainya. Oke. Dan jangan khawatir, semuanya bisa saja dilakukan, misalnya bagi teman-teman yang suka daring ya daring terus gitu, bisa. Nah, jadi karir development ini 4 hal ini akan dilakukan. Mulai dari ada aktivitas know yourself, professional development, ada aktivitas take action ya, ikut sertifikasi, get focus, contohnya Digital Talent Academy, dan explore option ya. Contohnya berbagai macam program pengumuman untuk bergabung di mitra-mitra ataupun customer Microsoft ya. Oke. Oke nih, ada pertanyaan dulu nih, saya langsung ini aja ya, ada pertanyaan nih yang menarik nih. Untuk sertifikasi itu bisa didapatkan dari Microsoft Learn atau bisa atau beda lagi ya? Oke, ini keren ya pertanyaannya ya. Oke. Saya simpan dulu nih, tapi pasti akan saya jawab ya. Terima kasih untuk teman-teman yang lain, ada Aji, ada siapa lagi nih, ada Melinda, bener ya? Oke. Dan sebagainya ya, yang sudah jawab, dia termasuk helper dan thinker dan sebagainya. Yuk, nanti kita akan bahas itu next. Oke. Ya. Sekarang gampang banget ya. Sekarang gampang banget prosesnya yang teman-teman harus ketahui gitu ya. Teman-teman harus tahu. Oke. Bagaimana ya? Bagaimana nih menghasilkan satu karir yang signifikan, gitu ya. Satu karir yang memudahkan kita semua untuk maju. Nah, problemnya kan itu. Gimana sih lakukannya? Ya. Ini ada yang kita sebut dengan jalur path. Kita ada di jalur. Oke. Kita akan pelajari jalur ini supaya teman-teman membuka wawasan bahwa apa yang harus saya lakukan. Ya. Termasuk menjawab pertanyaan tadi dari rekan Putra ya. Oke. Nanti saya akan jawab di selama ini apa di jalur ini. Oke. Pertama, untuk memulai karir kamu harus punya mentor. Harus punya mentor. Mentor itu bisa real mentor, orang yang ngobrol sama kamu, orang yang mungkin sudah sukses, tapi nggak harus sukses banget ya. Rekan kerja kamu bisa dosen kamu, guru SMA kamu gitu ya, atau gebetan kamu gitu ya, boleh aja ya. Selama dia bisa empowering kamu jadi better person. Nah gitu ya. Jadi kamu choosing mentor. Tapi Pak, bagaimana saya pengen punya mentor? Yang saya juga tipikalnya nggak suka kumpul sama orang-orang. Saya paling ahli itu cuma main Dota, Pak. Misalnya seperti itu. Ya, gimana dong? Ya. Nah, nggak apa-apa. Bagi kamu yang cuma bisa main Dota atau main Pokemon atau apapun itu, ya, kamu bisa cari role model. Role model itu orang yang karirnya seperti yang kamu harapkan ada di diri kamu, tapi dia ada di luar sana, dia exposure-nya mungkin ada di sosial media dan sebagainya. Oke. Dulu
saya punya kebetulan dulu saya tuh cita-citanya pengen banget jadi arsitek ya. Pengen banget cita-cita saya jadi arsitek tuh ya. Mirip seperti ayah saya gitu ya. Suka gambar dan sebagainya. Oke. Tapi sayangnya saya nggak bisa jadi arsitek rumah gitu ya. Oke. Saya pengen jadi arsitek software. Tapi waktu itu saya belum punya mentor real untuk jadi arsitek software. Saya baru ketemu mentor ya, ketemu mentor real itu pada saat saya ikut lomba Imagine Cup ya, ikut lomba Imagine Cup. Itu lomba yang Microsoft adain, kemudian ketemu jurinya salah satunya software arsitek. Yang sekarang saya suka ngobrol banget sama beliau gitu ya. Padahal waktu dulu dia jurinya, saya waktu itu masih mahasiswa seperti teman-teman ya. Oke. Dan dia juga software arsitek. Sekarang mungkin dia salah satu C-level di cashless company gitu ya. Payment gateway tertentu. Nah gitu. Saya punya mentor gitu, saya sering nanya dan sebagainya ya. Oke. Dan dia sangat appreciate. Nah itu, kamu harus punya mentor. Tapi kalau kamu nggak punya, nggak apa-apa. Kamu cari role model. Role modelnya boleh Jack Ma pun boleh gitu ya. Bill Gates juga boleh, no problem. Makanya teman-teman nanya deh, kenapa buku-buku bibliografi itu laku? Karena itu adalah salah satu proses untuk choosing mentor. Cara paling gampang choosing mentor gimana? Ya, kamu bisa gabung ke Microsoft Digital Talent Academy, Mari Belajar dengan Microsoft. Kalau kamu belum ikut program MSI, karena di sana kamu akan dipertemukan dengan mentor. Ya, karena di sana kamu ditemukan dengan mentor. Kamu punya list of mentor yang bisa kamu pilih. Ya, atau kamu juga sebenarnya bisa ikut komunitas-komunitas sih yang ada gitu ya. Tapi ini salah satu modelnya. Kamu bisa ikut Microsoft Digital Talent Academy atau nanti ada employability program, kamu ikut-ikut aja. Cari mentor ya, karena itu penting. Kalau udah kamu punya mentor, berikutnya kamu juga harus punya arah dan tujuan untuk belajar. Belajarnya di mana? Di Microsoft Learn. Pasti teman-teman tahu dong Microsoft Learn, platform tunggal untuk kamu belajar. Di situ kamu bisa nyiapin sertifikasi kamu, bisa nyiapin untuk belajar profesional kamu, bisa cari jawaban untuk kerjaan. Kamu belajarlah di Microsoft Learn. Bagi yang belum punya, kunjungi aja learn.microsoft.com buat account di situ. Kalau kamu udah cukup ready belajar di situ, kamu baru bisa ikut sertifikasi. Sertifikasinya bisa online, ya, bisa online. Teman-teman yang belum punya sertifikasi, nanti teman-teman Mari Belajar akan kasih kontaknya kalau kamu pengen ikut sertifikasi. Tinggal sebut aja kodenya berapa, nanti kamu bisa dilaksanakan sertifikasi itu secara online, nanti ada yang jaga dari teman-teman Mari Belajar. Ya. Tapi kalau kamu udah punya sertifikasi, fine. Tinggal kamu ngerasa perlu nambah nggak? Ya, perlu nambah nggak? Perlu nambah nggak? Perlu nambah nggak? Saya waktu itu ingat sertifikasi pertama itu saya peroleh pas saya lulus S1. Setelah lulus S1, saya ngerasa gitu ya, ada gap banget yang terlalu tinggi antara saya dan pekerjaan saya. By the way, kerjaan saya dulu programmer gitu, programmer Java gitu. Oke, kemudian baru switch ke .NET. Di situ saya punya gap banget. Saya dapat gapnya ini dari mana gitu ya. Saya sempat uring-uringan juga ke kampus gitu ya. Oh, kampus saya ngajarinnya pakai Pascal, pakai C, pakai teknologi yang nggak dipakai gitu pas saya kerja. Saya kerjanya pakai C Sharp gitu ya. Saya kerjanya pakai misalnya Java, nggak kepake. Sementara dulu saya ingat banget pemrograman dasar pakainya layar biru, Turbo C gitu kan. Oke. Paling 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 mantep juga paling zamannya itu ada yang namanya Eclipse atau JBuilder untuk ngembangin program Java ya. Habis itu saya kan bingung apa. Nah, disitulah saya belajar kemudian sertifikasi. Sampai terus gini ya. Sampai sekarang saya punya 39 sertifikasi aktif di Microsoft. Ya, teman-teman bayangin. Plus sertifikasi yang lain di AWS, di yang lain dan sebagainya. Ya. Asalnya apa? Karena saya ngerasa bahwa skill itu harus dikembangkan. Dan Microsoft Learn itu tempat. Kalau kamu udah ngembangin, langkah berikutnya adalah kamu bisa buat CV, buat resume. Setiap skill yang kamu dapetin, kamu tulis di LinkedIn profile.
buat LinkedIn profile itu rame. Jangan LinkedIn profile seorang mahasiswa itu isinya cuma gini. Sekolah di Universitas XYZ, ya. Terus kemudian jadi sekretaris di himpunan mahasiswa X. Bukan cuma itu, ya. Kamu harus nyampein prestasi kamu dalam belajar, ya. Kamu harus nyampein prestasi kamu dalam bekerja sampingan, ya, freelance. Kamu harus nyampein kegiatan kamu, charity, voluntary dan sebagainya. Makanya kalau kalau bagi instruktor atau dosen atau guru, kami kenal dengan konsep tridharma, ya. Pendidikan kamu harus belajar, penelitian kamu harus melakukan suatu impact gitu ya, dan pengabdian kamu harus ada charity. Nah, kamu tulis tuh. Tiap nanti dapat di Microsoft Learn, kamu dapat badge, share lah LinkedIn profile. Enggak kok, itu enggak sombong, ya. Itu enggak sombong. Itu justru untuk memotivasi kamu untuk belajar lagi, ya, untuk belajar lagi sampai LinkedIn profile kamu merasa penuh dan kamu cukup solid, ya. Nanti coba deh impact-nya. Begitu LinkedIn profile kamu penuh dan solid, ya. Ya. Saya udah jadi buktinya gitu ya. Saya nggak pernah ngelamar kemana, ada perusahaan yang joget-joget itu nawarin saya untuk gabung lah, jadi engineer lah. Ada perusahaan media sosial nawarin saya gabung lah. Ada perusahaan cloud computing itu nawarin saya gabung dan sebagainya. Tinggal kamu pilih-pilih aja. Ya. Bukankah yang terbaik itu bisa memilih, ya? Ya, seperti itu. Oke, itu dari mana? Dari satu hal yang sederhana. Kamu belajar dan tetap LinkedIn profile. Kalau kamu pengen boosting lagi, ada aktivitas lain yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu nulis. Kamu nulis. Kamu nulis di LinkedIn artikel, apa yang bisa kamu tulis. Apa yang kamu pelajari di Microsoft Learn, kamu tulis. Ya, itu kamu tulis. Nggak harus panjang. Jadi daripada daripada apa ya, sharing-sharing sesuatu yang mungkin faedahnya sedikit, lebih baik kamu nulis. Boleh kamu kombinasikan dengan sesuatu yang fun. Seperti misalnya kamu pengen sharing coding, kamu kamu tampilkan kucing lagi coding, terus kamu lagi cerita antara kucing dan coding gitu, nggak apa-apa. It's okay. Tapi setidaknya kamu harus bisa create satu hal yang kamu sukai, kamu tulis. Supaya kamu punya jejak, dan jejak itu akan gampang banget. Ya. Beberapa hari yang lalu, saya dikirimkan untuk bergabung ke salah satu apa ya, salah satu regional ecosystem gitu ya, ekosistem internasional, bagiannya di regional. Di situ pertanyaannya itu bikin sulit dan bikin bingung, ya. Tuliskan apa tulisan kamu yang paling kamu rasa kamu sukai dan paling fenomenal bagi kamu. Kalau kamu nggak punya seperti itu, kamu akan bingung. Makanya cobalah, ya, begitu ada, kamu tulis. Nggak bisa nulis, kamu rekam pakai suara kamu, pakai video, ya, pakai gambar. It's okay, apapun itu, ya, isi di LinkedIn profile, LinkedIn artikel. Nanti setelah udah punya semuanya, kamu apply di Satu Talenta, itu akan ringan. Apply di Satu Talenta itu akan ringan, ya. Gabung ke Satu Talenta pun akan ringan, ya. Kenapa Satu Talenta pakainya LinkedIn bukan pakai platform yang lain? Karena LinkedIn itu kalau saya boleh bilang end to end-nya kamu untuk grow your career. Belajar pun ada yang namanya LinkedIn Learning gitu. Walaupun di sini ada Microsoft dan sebagainya. Ya. Nanti setelah itu kamu bisa milih. Kamu pengen internship, kamu pengen work, kamu pengen entrepreneur, boleh. Ya, boleh. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada banyak pilih. Di Microsoft, setelah kamu sudah membentuk profile yang oke, publishing yang oke, ya, share ke sosial media yang oke, kamu punya banyak pilihan. Satu, kamu bisa bekerja di industri. Kamu bisa gabung ke Satu Talenta. Ya. Dua, kamu bisa gabung sebagai akademia, sebagai peneliti, ya, di Microsoft Research Collaboration Program. Microsoft Research selalu buka Microsoft Research Internship. Ya, kamu bisa gabung ke situ. Kalau kamu belum pede, kamu bisa
masuk dulu ke Microsoft Research Competition, MRSC, kerjasama sama Asosiasi Aceh. Kalau kamu belum pede bekerja di industri, kamu bisa ikut Imagine Cup, ya. Kayak gitu. Microsoft Research selalu ada pembukaan seperti itu. Atau kalau kamu pengen jadi enterprise owner, jangan khawatir, Microsoft ada satu program yang namanya Founder Hubs. Microsoft ada namanya Founder. Siapa tahu kamu pengen buat startup yang mengekspand kemampuan OpenAI-nya Microsoft, ChatGPT, OpenAI-nya Microsoft itu, ya. Dan semua yang teman-teman lihat AI gitu ya, Microsoft saat ini cukup leading, ya, karena kebetulan Microsoft agak pinter nih ya, dia investnya besar-besaran di AI. Nah, jadi teman-teman juga bisa gabung ke Founder Hubs, ya. Jadi ada banyak pilihan. Nah, nanti teman-teman akan tahu semuanya di satu kali. Lalu apa saja yang harus saya lakukan ya dalam bergabung program ini, ya. Pertama, kamu harus belajar baik itu formal dan non formal, ya. Sekolah tolong tetap selesaiin ya. Skripsi, ikut PKM, ya. Ikut Imagine Cup, tolong selesaikan gitu ya. Itu non formal. Ikut kursus di Microsoft Learn mandiri, Digital Talent Academy boleh. Yang kedua, tolong berbagi ya. Hashtag mari belajar gitu ya. Untuk dorongan supaya teman-teman juga pada belajar, makanya namanya mari belajar ya, supaya pada suka belajar gitu ya. Oke. Sosial media, share, nulis di blog, berbagi lah ya. Dan kalau ada acara-acara kayak gini, be aktif, berkumpul ya, karena siapa tahu acara-acara di seperti ini itu adalah satu titik memulai karir kamu ya, memulai karir kamu. Setelah saya selesai jadi programmer, by the way, setelah saya masih jadi programmer di salah satu perusahaan di Semarang gitu ya, oke, di Semarang, kemudian saya waktu itu pengguna open source gitu ya, dan saya gabung ke komunitas Microsoft waktu itu. Saya gabung ke komunitas Microsoft ya. Di situ saya termasuk kritis terhadap kebijakan Microsoft yang waktu dulu close source banget, bukan open source gitu ya. Oke, dan sebagainya. Kemudian dari situlah ternyata awal karir saya di teknologi Microsoft. Mungkin teman-teman juga kayak gitu, ya, bisa seperti itu. Oke, setelah sudah berkomunitas, tolonglah berkinerja. Jadi jangan cuma ngomong aja, tapi kamu nggak belajar, kamu nggak sertifikasi, kamu nggak ada kontribusi ke komunitas tersebut, enggak, kamu harus bisa, ya. Itu yang kita sebut dengan berkinerja. Setelah itu baru terima pengalaman. Magang apapun terima, ya. Jangan lihat dulu nilainya, ya. Jangan lihat dulu kerjanya berat atau enggak. Terima dulu aja kalau ini adalah your first time. Kalau kamu udah berada di kondisi pekerjaan yang sekarang sudah layak secara finansial, explore diri kamu. Kamu best-nya di bagian mana? Ya, karena kan nggak semua kerjaan kamu harus nge-best. Ya. Best-nya bagian mana, terus kamu explore lagi. Ya, perusahaan yang baik pasti akan nge-training, akan men-training staffnya. Entah itu ngasih beasiswa, ngasih apa, ya. Karena bagi perusahaan itu lebih baik, misalnya ya, konsepnya itu eh, lebih baik seorang talent itu pergi pada saat dia udah sekolah, udah selesai, daripada talent itu nggak dia apa-apain, dibiarin, dan tetap di perusahaan gitu ya. Oke. Nah, tapi syukur-syukur udah di sekolahin dan apa tetap di perusahaan gitu. Berpengalaman. Nah, itu ya, teman-teman. Ya, itu 5 hal yang harus dilakukan. Ingat ya, 5B. Belajar, berbagi, berkomunitas, berkinerja, dan berpengalaman. Bukan B2 ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Oke, jadi saya coba jawab nih dari yang Mas Putra ya. Jadi kalau di Microsoft Learn itu belajarnya Mas. Kalau pengen sertifikasinya itu di Mari Belajar, salah satu certified provider ya. Microsoft Mari Belajar itu termasuk di bawah Certiport. Certiport itu membawahi beberapa testing center seperti Microsoft, Unity kalau teman-teman tahu programming game, Adobe pastilah tahu ya, dan beberapa yang lain seperti CompTIA dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa ujian itu. Nah, nanti kalau udah lulus sertifikasi,
Ini yang membedakan Microsoft dengan platform yang lain. Begitu sertifikasi kamu habis, kamu nggak perlu sertifikasi ulang. Kamu cukup perlu belajar, jawab kuis tanpa bayar, bisa perpanjang. Ya. Nanti 160 hari sebelum expired, itu kamu akan dikasih email sama Microsoft. Hai, saatnya perpanjang sertifikasi kamu. Kamu cukup belajar, jawab kuisnya, lulus, sertifikasinya diperpanjang. Ya. Saya sempat stres juga sih. Karena bayangkan misalnya saya punya sertifikasi 30 aja, expired per 2 tahun. Setiap per berapa bulan, saya selalu dikirimin email. Sertifikasi kamu ini habis, kamu perpanjang. Contohnya kemarin saya baru selesai yang AI, terus sekarang DevOps-nya habis, kayak gitu terus. Ya. Tapi itu membuat kita terus belajar. Ya. Nah, terus apa itu satu talenta? Satu talenta secara sederhana itu adalah komunitas eksklusif bagi para talenta di dunia Microsoft. Begitu kalian join ke satu talenta, nanti kemungkinan ada yang japrik gitu. Either selamat bergabung atau kamu belum sertifikasi. Kalau kamu belum sertifikasi, pursuit dulu sertifikasinya. Cara sertifikasi gimana? Kamu bisa ujian di Mari Belajar. Kalaupun nggak bisa, kamu bisa ikut virtual training day. Virtual training day. Virtual training day itu training gratis, nggak pakai biaya, ya. Terus kamu nanti kalau trainingnya bener, kamu dikasih voucher. Habis itu kamu ujian, bisa di ujiannya di provider yang ditentukan oleh sana, oleh mereka. Ya. Setelah kamu punya sertifikasi, itu sebagai modal awal untuk kamu bentuk karir. Ya, modal awal. Kasarnya kalau kamu punya sertifikasi data, artinya kamu cukup berbakat untuk di data. Ya. Kalau kamu punya sertifikasi data Azure, berarti kamu cukup berbakat di cloud. Saya punya sertifikasi 5, ya kamu mikir, mana yang paling kamu ngerasa pengen deep, gitu ya. Oke. Jadi modal awal. Modalnya cuma sertifikasi doang. Dan yang paling menarik nih. Oke. Sertifikasi itu bikin kamu stand out dibanding teman-teman lain yang cuma lulus dengan IPK. Ya. Yang lulus dengan IPK. Walaupun nanti kalian pakai seragam yang sama, baju toga yang sama, selempang yang sama, tapi sertifikasi itu yang jadi different things, kamu berbeda. Dari situlah Microsoft untuk menjamin inklusivitas, ya, Microsoft nggak lihat asal universitas kamu di mana, nggak ngelihat apa namanya, kamu jenjangnya S1, S2, S3 atau bahkan bahkan apa namanya yang lain, enggak. Ya. Microsoft akan kasih peluang yang sama selama kompet. Ya, gitu ya. Oke. Oke. Kemudian yang setelah itu di sana nanti akan ada informasi dan pengetahuan. Ya, nanti akan ada sharing-sharing di sana. Kalian kalau ada undangan invitation event juga tolonglah hadir gitu ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan employability, professional development gabung gitu ya dan sebagainya. Ya. Oke. Dan yang paling penting di sana juga tergabung teman-teman yang punya koneksi. Ya. Karena satu hal yang bisa membuka karir itu adalah silaturahim. Dan silaturahim ini terbentuk di komunitas. Dan di komunitas talenta itu teman-teman yang ada di sana bukan cuma job seeker juga, tapi employer juga yang cari kamu. Yang mereka cari kamu, yang mereka kesulitan, dan mereka pengen simple dibanding pendekatan-pendekatan yang sudah ada, mulai dari headhunter, mulai dari talent agency. Enggak. Mereka pengen langsung ketemu kamu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kamu bisa bangun koneksi profesional di bidang teknologi informasi, ya. Oke. Oke, ya. Itu dia. Oh ya, jangan lupa juga ada peluang program dari Microsoft. Jadi kalau kamu pengen buat startup gitu ya. Oke. Pengen buat startup, terus ada ide-ide dan sebagainya. Kamu perlu untuk kamu perlu Azure untuk penelitian kamu, pengen buat produk yang keren, kamu bisa akan ada di situ ya. Oke. Jadi tujuan Microsoft Satu Talenta kira-kira seperti ini. Ya. Ini tujuan Satu Talenta. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mas Hanif ya. Tadi Mas Putra, ini ada Mas Hanif. Mas Hanif. Iya bener ya Mas Hanif.
Oke, izin bertanya. Terkait dengan serba digital. Serba digital. Ini serba digital ini, oke, serba digital. Ya, betul, serba digital. Menanggapi dunia yang serba digital. Oke, ada plus minusnya ya. Saya mau cerita dulu. Landscape digital global yang dimaksudkan Microsoft adalah ada awareness sendiri bagi teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa digital itu membuat sesuatu bergerak cepat, tapi membuat sesuatu bergerak lambat. Ya. Ya. Kita pahami bahwa ada plus minusnya. Di salah satu buku yang saya tulis berjudul Idiot Engineering, ya, silahkan search aja di toko buku di manapun. Saya tulis buku Idiot Engineering. Di buku itu dijelaskan bahwa AI akan menggantikan manusia. Jadi suatu saat manusia sama AI itu pinteran AI-nya. Dan manusia itu akan digantikan bukan karena AI-nya, tapi oleh manusia yang menggunakan AI. Jadi kalau saya punya 2 orang, satunya manusia biasa, satunya manusia dibantu AI, pasti saya akan memilih manusia yang dibantu AI. Itu adalah dampak nyata dari lanskap digital global. Ya, itu dampak nyata. Sehingga talenta digital kita ini harus siap. Ya, talenta digital ini harus siap. Ya. Di satu sisi, ya, dunia serba digital itu memudahkan. Saya ingat banget gitu ya, kalau saya seorang jomblo gitu. Kemudian saya makan sahur. Zaman dulu sebelum ada sebuah layanan makan antar, ya, sahur itu saya berjalan sendirian ke warung. Setiap duduk saya melihat teman-teman mahasiswa saya gitu, ya, sama mahasiswa, nggak tahu mahasiswa mana. Mereka itu hidupnya bahagia gitu. Ada pasangan tempat mereka makan sahur bersama gitu, sementara saya sendirian gitu ya. Nah, terus kemudian ada layanan pesan antar makanan gitu. Bagi jomblo itu adalah sebuah revolusi pergerakan digital. Mereka nggak malu lagi, ya. Mereka nggak malu lagi. Mereka ngerasa bisa hidup fine dengan sendiri. Artinya saya mau bilang 3 hal, Mas Hanif. Pertama, teknologi itu memanjakan. Akuilah teknologi itu. Begitu kalian nggak punya teman, begitu punya teknologi, kalian ngerasa fun. Tapi ada uh, drawback-nya juga. Drawback-nya adalah masalah mental illness, mental health, dan sebagainya. Perusahaan seperti Meta, ya, salah satunya misalnya yang punya produk Instagram, itu juga sudah paham sekali, sudah paham bahwa sekarang banyak sekali orang yang melihat short video. Yang short video itu mengakibatkan kecanduan karena dekat scroll, dekat scroll, scroll. Implikasinya apa? Implikasinya ada semakin banyak kemudahan, maka akan semakin ada isu terkait mental. Kita jadi kurang strong. Ya, dikit-dikit moodnya nggak jalan untuk ngerjain sesuatu dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kedua. Kamu harus tahu dulu bahwa ada drawback-nya teknologi. Di satu sisi teknologi bantu, di sisi lain teknologi nggak bantu. Ya, ada drawback. Sama seperti zamannya ponsel, begitu zaman ponsel itu meledak, pada saat kita berkumpul bersama semuanya megang ponsel masing-masing. Ya kan? Padahal it's not good things. Ya, tapi begitu kalian sendiri megang ponsel, it's fine. Malah itu bisa produktif. Kamu bisa ngaji di situ, kamu bisa baca, kamu bisa dengar podcast, kamu bisa melakukan apapun. Nah, plus minus ini yang kamu harus saring. Ini poin ketiga yang kamu harus. Kenapa kamu harus? Kalau kamu bisa dapat hal-hal yang positif dari digital, hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan dari digital. Contohnya, contoh paling sederhana. YouTube, kamu ngelihat yang nggak berguna, nggak berfaedah itu banyak. Tapi kalau kamu lihat di situ juga ada tutorial, ada hal yang lain. Sama mungkin TikTok juga gitu ya.
Tinggal kamu ngelihatnya dari mana. Nah, gunakan teknologi ini untuk boosting kamu buat karir. Boosting kamu buat karir. Jadi dibanding share sosial media untuk sesuatu yang nggak berfaedah, mending share media untuk konten-konten yang kamu buat original. Nah, dari situ kamu bisa shape karir. Karena karir masa depan adalah karir yang didasarkan pada teknologi digital. Ya. Makanya satu talenta itu talenta digital. Karena tujuannya komunitas eksklusif Microsoft talenta digital. Yang melek digital. Melek digital itu bukan cuma bisa mengoperasikan, tapi juga bisa menahan diri untuk sharing sesuatu yang basisnya digital. Ya. Jadi tiga itu ya Mas Hanif ya. Pertama kamu lihat sisi positifnya, kamu harus tahu juga negatifnya. Yang ketiga, kamu harus boosting apapun yang ada digital itu untuk shape your career, bentuk karir. Ya oke, makasih sekali pertanyaannya. Yuk kita lanjut. Nah, di Microsoft, salah satu syarat satu talenta itu jadi Microsoft Certified Professional. Ya, Certified Professional. Microsoft Certified Professional. Ada banyak banget ya sertifikasi Microsoft. Yang jelas ada 3 level. Satu itu level fundamental, yang kedua level associate, yang ketiga level advance. Fundamental ini cocok pas kamu baru kuliah, selesai kuliah, fresh grade itu cocok fundamental. Setelah itu kamu harus deep ke associate. Associate itu misalnya AI engineer associate. Ya kayak gitu. Associate ini cocok untuk teman-teman yang baru kerja, terus pengen ngembangin pas kamu udah mulai kerja. Dan yang ketiga itu professional level. Ya, Microsoft Certified Professional Level. Ya. Jadi ada tulisan yang professional level ini disebut dengan expert level. Ya, expert level. Jadi kalau kamu lihat di apa ini di 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 salah satu apa di Microsoft Learn gitu ya, maka kamu akan bisa melihat di situ sertifikasi-sertifikasi yang sifatnya itu bertahap. Dan saya sarankan kamu memang ikuti itu gitu ya, certification gitu ya. Ini certification nih. Certification itu misalnya saya pengen jadi seorang DevOps engineer. Maka DevOps engineer itu teman-teman bisa lihat ya. Nah ini nih ada tombolnya nih. Ada bintang ini, bintang 3, artinya engineer expert. Ini level expert. Expert ini minimal kamu punya pengalaman 1-2 tahun nih. Terus habis itu kamu ikut sertifikasi. Kamu akan dapat expert level. Nah, kumpulin aja tuh ya beberapa. Sebelumnya itu misalnya Azure Associate. Nah, ada 3 itu. Oke. Nanti dari setelah teman-teman udah jadi Microsoft Certified Professional, teman-teman bisa support Microsoft Partners. Kenapa? Karena kalau Microsoft itu perlu partners, partner mereka harus ada yang bersertified. Akan problem banget, mereka nggak akan bisa jadi partner Microsoft. Ya. Mari belajar nggak akan bisa jadi partner Microsoft kalau misalnya nggak ada yang certified. Nggak akan boleh. Karena salah satu alasannya adalah pengen jadi mitra Microsoft itu harus ada sertifikasi. Even enterprise customer-nya Microsoft itu juga wajib punya sertifikasi Microsoft. Karena mereka daily basis menggunakan perusahaan-perusahaan seperti Chevron, Unilever, ataupun perusahaan-perusahaan besar lainnya gitu ya, Garuda, Indonesia, dan sebagainya, itu mereka ya pengguna teknologi Microsoft. Mereka disebut dengan Microsoft Customer. Bukan mitra Microsoft ya. Nggak semuanya pengguna Microsoft itu mitra Microsoft. Kalau mitra Microsoft itu wajib, sekarang customer-customer Microsoft yang enterprise level juga wajib. Karena mereka pengen memanage solusi Microsoft-nya sendiri. Chevron pengen memanage SharePoint mereka sendiri. Ya. Pertamina pengen memanage ya, Azure mereka sendiri. Nah, dan mereka perlu orang certified dibanding dengan sebanding mitra-mitra. Kalau mitra Microsoft itu sebagai syarat. Kalau nggak ada certified-nya nggak bisa. Jadi kamu akan lebih mudah apply ke mitra Microsoft atau pelanggan yang menggunakan teknologi Microsoft dengan kredensial Microsoft Certified Professional. Ya. Kalau kamu pengen step ahead lagi, kamu bisa, kalau kamu yang udah Microsoft Certified Professional, udah level 2 atau level 3, udah associate ataupun expert, kamu bisa ngusulin jadi Microsoft Certified Trainer. Nah, Microsoft Certified Trainer itu mitra Microsoft yang eksklusif untuk mengadakan pelatihan.
Ya, contohnya misalnya Mari Belajar itu certified trainer ada untuk, dan teman-teman juga bisa jadi Microsoft certified trainer. Biasanya kalau udah kerja dulu, certified professional dulu, terus kerja, terus perusahaannya tersebut ternyata perlu melakukan pelatihan internal, bisa gabung satu, ya. Dan di sana ada komunitasnya. Secara rutin biasanya dikasih peluang-peluang. Ada nih ngajar online, ngajar ini di mana gitu ya, dan sebagainya kalau untuk sertifikat. Kalau sertifikat profesional biasanya adalah lowongan-lowongan pekerjaan di mitra. Dan mitranya itu bukan cuma di Indonesia, karena sertifikat profesional ini dukung worldwide ya. Jadi dukung semuanya. Oke, itu ya. Jadi penting banget, penting banget. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nih, makasih. Ada dari Fatimah ya. Oke, jika kita sudah memiliki sertifikat level fundamental, bagaimana kalau saya pengen dapat ujian lagi di level selanjutnya tapi gratis? Nah, ya. Saya suka banget dua konsep ini. Gratis tapi Anda serius. Itu adalah the best of the best. Saya paling nggak suka konsep udah dikasih gratis nggak serius. Nah, itu ya. Oke. Itu namanya durhaka. Kalau gratis tapi Anda serius, itu best. Caranya gimana, Fatimah? Caranya nih. Caranya kamu ikut internship di salah satu mitra Microsoft. Internship, magang. Ya, salah satu internship. Magang di mitra Microsoft, kalau pengen magang itu wajib sertifikasi. Atau kamu jadi pegawai, apa sih kita sebut ya, pegawai kontrak atau pegawai temporary, kamu akan dapat sertifikasi gratis. Dan it's a good thing. Kenapa sih? Tapi kan Pak, saya nggak pengen kerja di situ. Nggak apa-apa, kamu ikut sertifikasinya aja. Ya. Karena begitu kamu sertifikasi, kamu bisa appreciate your level of knowledge, kamu bisa contribute back ke perusahaan mitra itu. Ya. Begitu kamu resign dari perusahaan itu, sertifikasinya itu masih kamu bawa. Sertifikasi itu kamu bawa. Dan mitra yang bikin kamu certified juga bangga. Kalau kamu udah sukses itu, itu gara-gara kita pertama kali ngasih sertifikasi ke kamu, gitu ya. Jadi cara paling mudah, kalau kamu udah ngerasa kuat, puas ikut virtual training days, ya udah semuanya punya level fundamental, pengen cari associate gimana? Ikut internship. Entah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau pengen yang lebih lama, misalnya manajemen trainee Telkom Sigma itu sekitar berapa tahun gitu ya, itu bisa dapat sertifikasi yang banyak gitu. Karena mereka juga diberi diberi semacam vouchers gitu ya untuk bisa ikut sertifikasi. Jadi caranya gitu. Oke, itu cara triknya. Jadi biarlah perusahaan yang membayarkan biaya sertifikasi Anda. Ya. Oke ya. Ini kalau bagi yang belum bergabung, yuk ak.ms/1talenta ya. Oke. Untuk setelah bergabung ya, nanti kamu nggak langsung bergabung, kamu nanti akan divalidate dulu sama tim Microsoft Satu Talenta ya. Kalau kamu udah bergabung untuk memudahkan pendataan dan juga memudahkan engaging ke aktivitas-aktivitas yang bukan Satu Talenta, contohnya Founder Hub, terus kemudian contohnya uh, Founder Hub, terus kemudian Imagine Cup, atau misalnya Employability Program, program professional development, kamu bisa ke go.maribelajar/1talenta untuk confirm kalau kamu udah gabung ke Satu Talenta. Karena itu bikin kami komunikasi juga supaya segera kamu di-approve. Ya, oke. Okay. Dan jangan lupa ikuti sosial media ya. LinkedIn, Facebook, dan juga YouTube. Jangan lupa YouTube ya. Oke. Okay. Jangan lupa ikut YouTube-nya. Oke. Okay. Itu dia. Nah, kalau teman-teman pengen tahu caranya dapat sertifikasi internasional gitu ya. Ini dia, masuk aja ke playlist ini. Itu videonya akan diupdate per minggu kayaknya ya. Mau bisa gabung di sana. Nanti ada cara juga gabung untuk dapat voucher sertifikasi free dengan virtual training day dan beberapa peluang lain ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah standby sekitar 1 jam setengah, gitu ya. 1 jam kurang, 1 jam setengah, dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi atas penjelasannya kepada kita semua. Dan mari kita berikan kelas dulu kepada Pak Didi.
yang telah memaparkan gitu ya, sharing session-nya tadi terkait materi yang disampaikan dan sangat menarik gitu ya teman. Bahwasanya tadi Pak Ridi sudah menjelaskan bagaimana teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi karir. Mungkin di sini teman-teman ada yang baru lulus ataupun ada di tingkat akhir. Nah, mungkin ini suatu insight yang sangat menarik gitu ya untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi dunia kerja. Nah, baik, mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya, Pak Didi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Nah, mungkin saat ini teman-teman ada yang masih ingin bertanya, kami masih mempersilahkan kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, nanti akan kami aktifkan fitur audionya. Ataupun teman-teman juga bisa bertanya melalui kolom percakapan. Ya, kami tunggu beberapa saat, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya nih, mumpung ada Pak Ridi ahlinya, atau terkait dengan Satu Talenta ataupun Microsoft. Tadi juga Pak Ridi sudah menjelaskan ya teman-teman terkait manfaat menjadi Microsoft Certified Professional. Nanti harapannya semoga teman-teman di sini bagi yang sudah memiliki sertifikasi gitu ya, silakan bergabung bagi yang belum ke komunitas Satu Talenta. Dan bagi teman-teman juga yang belum memiliki sertifikasi, nah teman-teman dapat mengikuti virtual training days atau bisa langsung juga mengikuti sertifikasi di Microsoft. Baik, mungkin saat masih ya, belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan ketika sesi pemaparan berlangsung. Mungkin Pak Didi boleh memilih nih, kita akan mengadakan reward bagi teman-teman yang aktif dalam sesi pada sore hari ini. Mungkin Pak Didi bisa membantu memilih siapa teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan reward dari Mari Belajar sebagai penyelenggara onboarding Satu Talenta Microsoft. Pak Ridi, apa masih bisa mendengar saya? Ya, Masih jelas. Oh ya, oke. Gimana? Pak Ridi mungkin boleh dibantu memilih siapa nih teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan reward dari Mari Belajar pada sore hari ini. Tadi melihat juga ada beberapa teman-teman yang aktif ya untuk menjawab Pak Ridi, kemudian juga mengajukan pertanyaannya. Mungkin Pak Ridi boleh memilih teman-teman. Berapa orang ini? Mungkin kita milih 3 saja ya Pak, 3 atau 2 orang boleh Pak. Oke, berarti yang 3 ini yang bertanya ya. Yang bertanya aja Baik, ya, Pak. dari ada Mas Putra, Mas Hanif, dan Fatimah ya. Mbak Fatimah, Mungkin oke itu. siap, baik. Baik, terima kasih Pak Ridi telah memilih. Nah, selamat kepada Mas Putra, kemudian mungkin Mbak Hanif ya Pak, saya bantu Oh meluruskan iya, Mbak oke. Hanif Trilestari dan juga Mbak Fatima. Nanti boleh menghubungi akun sosial medianya Mari Belajar di Instagram ataupun bisa mengirimkan WhatsApp, mengirimkan data teman-teman di WhatsApp-nya Mari Belajar, WhatsApp-nya yang sudah mengirimkan informasi terkait kegiatan webinar pada sore hari ini. Ya, baik. Mungkin teman-teman saat ini masih belum mengajukan pertanyaan ya. Untuk itu kita langsung ke sesi foto dokumentasi dulu. Kita foto bersama dengan Pak Ridi. Teman-teman yang hadir pada sore hari ini boleh mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama untuk dokumentasi kegiatan pada sore hari ini, dan teman-teman juga yang mengikuti kegiatan hari ini boleh di-capture nih, kemudian teman-teman nanti bisa mengunggah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridi gitu ya, bahwasanya kita harus aktif nih di link ini. Silakan teman-teman dapat aktif di link ini ya, kemudian memposting kegiatan pada sore hari ini. Kami tunggu beberapa saat gitu ya teman-teman untuk mengaktifkan fitur kameranya. Saya baru terlihat Mas Tio yang sudah mengaktifkan kameranya. Mungkin teman-teman yang lain masih malu gitu ya. Nah, sudah ada Mas Gozi. Teman-teman yang lain kami masih menunggu beberapa saat ke depan. Ya, masih bertambah untuk yang mengaktifkan kameranya. Ya, mungkin sudah ya teman-teman yang ingin mengaktifkan kameranya. Teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya dapat melihat layar terlebih dahulu. Ya, sebentar, ternyata masih bertambah lagi. Saya aktifkan dulu fitur Let's Gallery-nya.
supaya terlihat semua nih teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya agar teman-teman dapat mengunggah gitu ya, yang sudah hadir dan juga ingin mengunggah kegiatan pada sore hari ini pada profil LinkedIn-nya. Nah, sudah. Ya, baik teman-teman dapat melihat layar semua. Satu, dua, silakan. Ya, sekali lagi saya yuk gambar. Ya, teman dapat melihat layar semua. Satu, dua, silakan. Ya, baik teman-teman. Mungkin saya lihat dulu sebentar untuk di perkenalkan apakah ada yang ingin saya kembali sebenarnya tidak ada ya. Mungkin demikian teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak dari di yang memaparkan materi hari ini teman-teman. Nah, semoga pada sore hari ini apa yang disampaikan menambahkan ilmu kita teman-teman semua. Dan saya Melinda Rama selaku pembawa acara pada sore hari ini dan juga mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa follow akun Instagram Mari Belajar, YouTube Mari Belajar, dan juga jangan lupa untuk bergabung dalam komunitas Satu Talenta. Saya Melinda Rahma, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan.